Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini spesial banget karena gue bakal unboxing Hot Toys Diecast Iron Man Mark 7. Let's go, mari kita buka sama-sama. Tadi sih udah gue buka bawahnya ya. Oh my god, come on man. Oh my god. Dari boxnya aja udah keren banget gitu loh. Jadi warnanya tuh kayak apa ya? Kayak glossy gitu. Terus ada gambar Iron Man Mark 7-nya di sini. Terus ada gambar pots-nya juga di sini. Hot Toys Movie Masterpiece Series Diecast. Jadi ini bahannya diecast. Nah, ini credits untuk para cast and crew-nya yang bikin Hot Toys ini. Nah, gue beli yang regular version. Jadi ada juga yang special edition. Nah, itu kayak dapet hologram pots-nya gitu. Cuma yang gue ini nggak dapet. Jadi ya nggak apa-apa lah. Soalnya itu bedanya lumayan jauh, cuy. Cuma dapet pots gitu aja bedanya bisa 1 sampai 2 juta. Menurut gue nggak terlalu penting, jadi nggak apa-apa. Beli yang ini aja. Yang regular version. Mari kita buka sama-sama. Gue takut jatuh. Nah, biasanya box Iron Man dalamnya itu tuh biasanya abu-abu gitu loh. Cuma kali ini yang Mark 7 itu beda sendiri. Dia tuh warnanya hitam kayak gini. Terus ada tulisan Mark 7-nya di sini. Momen yang ditunggu-tunggu. Mari kita lihat penampakan Iron Man-nya kayak gimana. Oh shit. Pada jatuh. Bentar. Gue ngeri banget. Oh man, come on man. You gotta be kidding me. You gotta be kidding me. You gotta be kidding me. Dude. Oh. Aduh, ya ampun, ya Allah. Astaga. Gue selalu seneng banget dah kalau unboxing Hot Toys tuh. Apalagi Iron Man ya. Ya karena emang belinya Iron Man doang sih selama ini. Ya ampun. Ya ampun, ini terbaik sih. Ya ampun, itu berat banget loh. Karena diecast. Astaga. Toko-toko mainan endorse saya, lihat nih. Ekspresi saya tuh nggak main-main loh. Saya kesenangan banget kalau beli mainan. Oke, kita sudahi nora-noranya. Mari kita review lebih close up lagi. Oke, kira-kira beginilah penampakannya dan experience-nya kalau misalnya kita unboxing Iron Man Diecast Mark 7. Ini Iron Man-nya udah gue keluarin, jadi nah, sisa aksesoris dan pretelan-pretelannya aja nih. Kita mulai dari layer satunya dulu kali ya. Yang pertama, kita itu dapat di sini head sculpt-nya Tony Stark. Yang menurut gue gila banget detailnya, men. Wah. Lu lihat detail besi-besi di sini, menurut gue ini poin plusnya sih. Kayaknya nggak ada deh Iron Man yang detailnya tuh sampai ke bagian interior helmnya gitu. Terus ini ada bocor gitu kepalanya. Bibirnya juga ada lecet dikit. Dan wah, ini bener-bener Robert Downey Jr. sih, bener-bener mirip banget, men. Asli. Nah, itu tuh lecet-lecetnya tuh, battle damage. Jadi jangan bingung kalau misalnya beli Hot Toys terus lecet-lecet begini, karena emang dari sananya begitu. Karena memang ini didesain seolah-olah dia tuh habis perang gitu loh. Oh man, bener-bener gila detailnya. Nah, ini kita dapat faceplate-nya juga. Kita dapat faceplate-nya juga. Yang battle damage version tentunya. Nah, kira-kira detail dalamnya begini. Oke. Nah, detail luarnya seperti ini nih, lecet-lecet gini nih. Nah, ini bisa kita tempel di sini karena sistemnya magnetik gitu. Nah,
terpasang dengan baik dan keren banget sih. Nah ini bisa juga kita taruh di atasnya gitu, kayak di film-film ya. Dan oh my god, ganteng banget sumpah. Ini bener-bener gila Hot Toys ya, bikin head sculptnya dan detail-detail lainnya tentunya. Goks. Oke, moving on, kita lihat aksesoris lainnya. Kita dapat tangan yang seolah-olah mengeluarkan laser di sini. Tuh. Ini kanan kiri sama ya. Jadi gue review satu aja nih, yang tangan kanan. Nah ini tuh artikulasinya mati karena emang ya ceritanya dia lagi gepel aja gitu, nggak bisa diapa-apain. Nah ini nanti bisa kita tambahin sama tambahan aksesoris lasernya. Terus di sini ada tangan yang artikulasinya bergerak. Ya sangat luas lah gitu tangannya kira-kira. Dan lo bisa atur-atur kira-kira mau seperti apa pose tangannya. Kayak orang-orang favoritnya pakai yang ini deh, cuma gue enggak sih. Nah, ini tuh ada bolongan kacanya gitu untuk nunjukin nanti repulsornya bisa nyala juga dari situ. Nah, kalau yang ini ceritanya dia lagi nembakin repulsor. Nah, ini pergelangan tangannya tuh kayak 90 derajat gitu loh. Jadi lo kalau misalnya tempelin tangan Iron Man, udah otomatis dia akan begini. Soalnya kalau yang artikulasinya bergerak seperti ini, dia nggak bisa kayak gitu cuy. Cuma bisa ke bawah, tapi nggak bisa ke atas. Kalau ini benar-benar 90 derajat bisa ke atas. Nah untuk layer pertama, aksesorisnya kira-kira itu aja. Yang harus kita perhatiin adalah layer keduanya itu aksesorisnya gila banget. Wait. Oh man, ini manual booknya seperti biasa. Yang gue tidak terlalu pakai, gue lebih sering lihat reviewnya di YouTube aja. Nah ini men, gila, perabotan lenongnya banyak banget. Kayak nggak habis-habis untuk dieksplor gitu loh. Mari kita buka semua. Damn, kita mulai dari atas ya. Nah ini tuh buat di bahunya Iron Man gitu. Jadi ceritanya dia kayak nembakin misil kecil-kecil gitu, tahu nggak sih? Yang di Avengers 1 dia lagi nembakin Chitauri di langit. Nah ini ceritanya tuh kayak gitu. Dan detail misil-misilnya luar biasa cuy. Bahkan sampai dalamnya tuh. Dalamnya juga ada tekstur bintik-bintik gitu. Terus di sini ada untuk bahunya si Iron Man, tapi yang battle damage version. Nah, kira-kira detailnya seperti ini. Nah, terus ini adalah badannya kalau misalnya pengen jadi pods. Nah, karena emang Iron Man Mark 7 ini bisa jadi pods. Jadi dia bisa 2 mode gitu. Nah, ini adalah chest plate-nya untuk pods-nya itu. Dan ini bisa dicopot. Sistemnya magnetik juga. Dan tentu saja ini battle damage version ya. Dengan detail lecet-lecet yang luar biasa gokil. Nah, terus ini aksesoris untuk di pods-nya. Yang nanti kita akan pasang, tapi kayaknya nggak di video ini deh, soalnya bakal panjang banget nanti durasinya. Ini juga buat di pods-nya nih. Ini untuk lasernya si pods-nya. Lo tau kan yang scene dimana si Tony Stark dilempar Loki. Nah terus dia nyocokin lasernya ke jam tangannya si Tony Stark. Nah ini nih. Ini ceritanya tuh tembakan lasernya. Nah ini ada baterai dan baut. Apa sih? Kok baut? Obeng dan ini spatula kecil gitu. Ini udah gue pakai sebagian, udah gue masukin di Iron Man-nya. Ini wah gila ini. Banyak banget aksesorisnya kayak nggak habis-habis gue explore. Ini untuk di pahanya Iron Man. Jadi ya gold version, karena yang dipakai sekarang itu adalah silver version. Nah ini yang goldnya. Nah yang ini ceritanya siap perang gitu, jadi ada misil-misilnya gitu loh. Dan detailnya seperti ini kira-kira. Nah ini untuk dipasang di tangannya Iron Man. Ini yang siap perang versionnya, jadi ada rudalnya gitu di sini. Dan ini bisa dicopot juga. Nah kayak gitu. Jadi kita bisa bongkar pasang dengan yang normal mode. Nah
Di sini ada kaki mungil untuk Iron Man versi pouch-nya, dan ini nggak ada artikulasinya, dia nggak bisa gerak sama sekali. Tuh. Dan detailnya kira-kira seperti ini. Oh, ada ini juga ternyata. Apa namanya? Ada jetnya juga di bawah. Repulsor jet. Nah, yang ini yang tadi gue bilang, lasernya itu loh. Ini dipasang di pergelangan tangannya Iron Man yang seolah-olah lagi nembakin laser. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini, tapi kayak terlalu anak-anak gitu gak sih kelihatannya, jadi kayaknya gue gak akan pakai ini deh. Tapi untuk pelengkap, gokil sih. Bener-bener detail seperti ini aja dipikirin loh Hot Toys tuh. Tentunya kita dapat base-nya ya. Base-nya basic sih menurut gue, tapi cukup keren detailnya. Ada peluru di sini, terus ada kayak tumpahan-tumpahan minyak di sini. Dan ini ceritanya kayak aspal gitu. Terus tulisan Avengers Mark 7. Nah, ini sebenarnya adalah LED. Kita bisa masukin baterai di sini supaya ini bisa nyala. Tapi gue mager jadi gue nggak nyalain dan gue nggak masukin baterainya. Nah, ini adalah sanggahan ya. Apa sih namanya? Ya pokoknya tiang untuk si Iron Man untuk bisa berdiri dan pose-pose gitu lah. Di sini juga ada ininya ya. Ada capitannya, dan capitannya juga unik. Jadi biasanya tuh cuma ini doang, tapi ini sekarang ada penahan selangkangannya gitu, mungkin biar Iron Man-nya nggak jatuh kali, biar kita bisa pose terbang. Ya kira-kira kurang lebih itu adalah aksesoris di Iron Man Mark 7. Udah semuanya kita lihat dan bahas satu-satu. Mari kita ke Iron Man-nya. Oke, saat ini tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Ini dia, Iron Man Mark 7. Oh my god. Ini kalau misalnya gue boleh deskripsiin dalam 3 kata ya. Klasik, kokoh, dan berat. Ini tuh berat, men. Karena diecast kan bahannya. Mostly diecast, jadi ya agak berat gitu loh. Gila sih. Warna catnya bener-bener bikin kelihatan mewah gitu loh. Jadi itu semi doff, semi metalik juga, bener kata review orang-orang. Dan menurut gue ini perpaduan yang pas sih. Bikin Iron Man-nya nggak kelihatan norak gitu loh. Nah, kita lihat dulu dari kepalanya. Kepalanya artikulasinya lumayan juga, bisa sampai sini, bisa sampai sini, bisa ke atas, jauh banget tuh, bisa ke bawah, gokil, keren. Nah, lalu kita ke bagian sikunya, ini lumayan jauh ya dia, bisa rapat segini, dan seperti biasa Iron Man tuh sendinya tuh gila men, kita bisa keluarin bahunya ini nih. Dari belakang lebih jelas ya mungkin ya. Ini kan tadi masuk kan, tapi kita bisa keluar gini. Nah, supaya artikulasinya lebih leluasa. Nah, jadi dia bisa moncong ke depan gitu loh tangannya. Tapi kelihatannya jadi jelek sih, jadi kelihatan banget mainannya gitu kalau misalnya kita terlalu keluarin sendinya. Jadi better dimasukin aja sebenarnya. Nah, kan kayak rapat kokoh gitu loh. Nah, terus pergelangan tangannya bisa muter 360 derajat bahkan. Ya karena emang ini kan sambungan gitu, jadi itu pasti bisa muter 360 derajat. Terus kita masuk ke bagian pahanya. Ini seperti biasa ada flapnya, jadi kita bisa angkat nih. Sehingga lebih leluasa aja geraknya. Cuma mentok sampai sini aja sih. Gue juga ngeri kalau misalnya terlalu jauh. Ini gokilnya nih, ini flare-nya bisa dibuka nih. Bisa diambil. Kan diambil sedikit, keluarin gitu lah, tuh. Udah. Ini detail yang kok kepikiran aja gitu. Soalnya di Mark 43 itu nggak bisa kayak gini. Bagian torsonya juga bisa kita puter-puter. Gue nggak mau terlalu jauh ya, takut bikin lecet, tapi yang penting ini tuh bisa muter, dan kalau gue lihat review yang lain tuh bisa jauh banget muternya. Tapi ini kira-kira ya kayak gini lah. Gue ngeri banget, takut kenapa-napa mainannya. Terus ini bagian dengkulnya. Wow, gila. Sendinya aja masih dibikin bentuk besi detailnya gitu loh. Terus kita ke bagian betisnya. Nah, betisnya juga, man, look at that. Detail dalamnya pun
luar biasa rapih, man. Ini bisa kita buka juga. Ini juga bisa. Tuh Iron Man yang klasik tuh pasti ininya tuh bisa dibuka gitu. Gue Mark 43 bener-bener nggak bisa dibuka loh ini. Terus bagian bawahnya tuh ada semacam jet repulsornya gitu. Dan artikulasi kakinya juga seperti biasa sangat leluasa tuh. Gokil deh. Kita ke bagian belakangnya, kelihatan kokoh banget sih. Mungkin kenapa di sini kayak tebel banget karena kalau kita nonton filmnya kan dia bisa sampai keluar angkasa kan. Jadi jetnya tuh bener-bener gede mungkin di sini kelihatannya karena ya dia membutuhkan ini untuk terbang keluar angkasa gitu loh. Dan ini tentunya seperti biasa, flapnya bisa dibuka, cuma jangan terlalu keras takutnya dicopot. Tuh, detail dalamnya loh. Lihat gak? Ih, sedep banget ya. Ini juga bisa dibuka. Seperti biasa juga, seperti atasnya tuh detailnya sampai ke dalam-dalam ya. Kalau kalian lihat tuh. Ini ada semacam tekstur-tekstur bulet-bulet gitu. Bolongan-bolongan gitu. Kayaknya bener-bener mirip banget deh sama Mark 7 yang ada di filmnya. Ada yang copot guys, ininya bagian ini copot. Ini emang bisa dibongkar pasang gitu. Kita bisa ganti ini pakai rudal. Nah sekarang saatnya transformasi dia menjadi fully weaponized dan juga damage version. Let's go! Tuh kan. Zup. Oke. By the way detailnya kayak tidak ada juga. Paling segitu dulu aja review Hot Toys Iron Man Mark 7 dari gue. Jujur ini banyak banget aksesoris dan komponennya. Kayaknya yang kayak nggak habis-habis gitu rasanya kalau misalnya gue bahas satu-satu gitu. Bahkan ini aja sebenarnya belum selesai. Ini masih bisa dirubah ke bentuk pot. Kalau kalian tahu bentuknya kayak gini. Nah, itu gue belum coba explore. Ini aja soalnya lama banget. Jadi kayaknya kalau misalnya dibikin dalam satu video akan terlalu lama. Nah, menurut kalian perlu nggak sih gue bikin video ngerubah dia menjadi bentuk pots? Kalau misalnya kalian pengen, tulis komen kalian di kolom komen di bawah, oke? Nah, untuk yang nanya harganya, ini gue beli seharga 6 juta rupiah. Gue beli di salah satu e-commerce di Indonesia. Dan menurut gue ini salah satu Iron Man dengan best deal sih. Soalnya dengan harga 6 juta, itu pun baru gitu. Ini bukan bekas, itu baru. Komponennya segini banyak dan fiturnya segitu banyak, men. Kayak, wah, ini gokil sih. Sedangkan ini Mark 43 gue beli waktu itu second BIB, itu harganya 5 juta. Dan komponennya nggak sebanyak ini. Walaupun saking banyaknya gue sampai bingung sendiri gitu, nih gimana cara ngabisin semuanya satu persatu di pelajaran lama banget, ya ampun. Tapi ya worth it lah, soalnya dengan harga 6 juta, aksesorisnya sebanyak itu, senjatanya sebanyak ini, dan lihat tuh. Gokil deh pokoknya, gue bener-bener speechless tuh ngeliatnya. Dan menurut gue, kalau misalnya orang bilang ini adalah Hot Toys Iron Man terbaik, gue setuju sih. Soalnya dengan harga segitu, aksesorisnya segitu banyak, sangat worth it menurut gue. Nah, buat kalian yang pengen beli Hot Toys pertama kalian, gue saranin beli Hot Toys Iron Man Mark 7. Karena menurut gue worth it parah. Oke, sekian video dari gue. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nama gue Mehdi Renaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Bye-bye. By the way, kalian tim mana? Tim Mark 43 atau Mark 7? Coba tulis komentar kalian di kolom komen di bawah. Oke?